Halo teman-teman, apakah sekarang suaranya sudah terdengar dengan jelas? Boleh. Oke. Oke, mungkin kita bisa kembali kepada Kak Mailani. Halo Kak. Oke, udah jelas ya berarti sekarang suaranya. Sebentar ya teman-teman. Oke, ini udah ada Bu Mai. Halo, Kak, maaf, suaranya masih ke mute. Halo? Halo? Belum terdengar, Kak. Oke, mungkin kita bisa move on ke speaker pertama kita, yaitu Kak Mira. Halo, Kak. Halo, Kak Mira.
Teman-teman bisa mendengar Kak Nira nggak? Nggak bisa, Kak. Cuma suara kakak yang terdengar. Oh iya. Bisa, Kak. Ya, suara kakak yang terdengar. Oke, thank you. Sebentar ya, mohon maaf sekali teman-teman, ini mungkin lagi ada problem di aplikasi Zoom-nya. Jadi coba kita tes dulu. Ya, halo, ya punten ini kelihatannya masalah persinyalan ya malam ini luar biasa. Bismillah ya, mudah-mudahan dilancarkan nanti sampai selesai acaranya walaupun di awal kita ada sedikit trouble. Suara saya bisa terdengar atau masih ada masalah? Kak, ya, Udah jelas, Dengar, Kak. Siap, alhamdulillah. Udah, Baik. Kak, udah. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin saya juga bicaranya nanti nggak akan terlalu cepat ya, supaya bisa sampai karena kelihatannya ini dari mana-mana ya. Ya, perkenalkan saya Nira Wulansari, profesi saya sebagai psikolog. Saya dari dulu S1-nya psikologi di Unisba, kemudian S2-nya di Universitas Pajajaran. Saya ngambil mengenai untuk konsentrasi saya di klinis anak dan remaja. Jadi di sini saya mau lebih sharing sih ya, sharing mengenai mungkin tentang yang memang bahasan kita hari malam ini tentang insecurity is not priority, tentang insecure dan kenapa menjadi sangat penting dan luar biasa ya dari Everyday-nya membawa mengangkat kasus inilah, maksudnya tema ini sangat baik sekali karena memang sekarang ini cukup banyak ya kasus-kasus yang saya tangani juga yang kasus-kasus berawal dari insecure yang berakhir kebanyakan sih beberapa dari klien saya itu jadi suicide, jadi ke arah bunuh diri gitu ya, walaupun baru percobaan bunuh diri tapi ternyata dampaknya luar biasa. Nah di sini sih saya cuma ingin mungkin nanti akan ada penjelasan lebih mendalam dari teman-teman yang lain gitu, dari teman-teman pembicara yang lain. Jadi di sini saya mau memberikan mungkin berbagi mengenai apa sih kecemasan itu. Kecemasan atau insecure itu apa sih gitu ya. Dan apa sih bedanya dengan takut gitu ya. Kalau insecure sendiri itu jadi perasaan kita ketakutan mengenai satu hal yang mungkin belum tentu terjadi, belum tentu kejadian gitu, tapi udah takut dan takut itu luar biasa, berlebih. Aduh gimana ya kalau aku kayak gini, aduh gimana ya kalau aku kayak gini gitu ya. Gimana kalau misalnya aku gagal ujian, gimana kalau misalnya nanti waktu ujian aku tiba-tiba ngeblank, gimana kalau misalnya aku tampil di depan umum tiba-tiba aku nge-freeze gitu kan ya, maksudnya kayak gini, aduh gimana nih kalau misalnya tiba-tiba internetnya jelek nge-freeze, aku harus gimana gitu. Jadi cemas yang pada akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah itu yang menjadi tidak baik. Tapi apa bedanya sih sama takut? Kalau kita sebagai manusia wajib punya rasa takut ya, tentunya pasti. Nah ini bedanya, kalau takut mah jelas gitu, jelas si objeknya jelas, apa yang kita takuti. Misalnya ada orang yang takut balon ya, siapa nih yang takut balon di sini? Atau misalnya takut ayam, takut kucing, takut bulu-bulu. Itu ada jelas bahwa dia takut akan sesuatu. Atau misalnya, dan rasa takut itu ada emosi dasar dari manusia yang memang harus dimiliki manusia. Gak mungkin ya kalau misalnya kita nggak punya rasa takut, bahaya juga. Nanti udah tahu ada ular, kitanya lempeng-lempeng aja gitu kan ya. Kayaknya lempeng-lempeng aja, yang ada ya pasti kepatok gitu kan sama ularnya. Jadi harus ada yang namanya manusia rasa takut itu, tapi
tidak berlebihan gitu ya penghayatannya, dan objeknya jelas gitu. Oh, misalnya aku takut nih, kalaupun misalnya kita takut ujian gitu ya, aduh aku takut ujian, aku nggak bisa, ya belajar gitu, dan setelahnya ya udah nggak apa-apa. Dan yang memang yang menjadi kecemasan itu saat memang sangat muncul dalam kehidupan seseorang, dan kadang itu tuh nggak bisa dijelaskan gitu. Aku takut sama apa, takutnya bagaimana, dan itu munculnya sering muncul kapan saja, dan dia muncul begitu saja. Dan itu, dan sudah kalau dikatakan sudah gangguan sih memang pada akhirnya yang sudah mengganggu eh, yang sudah mengganggu keseluruhan dari aspek kehidupan kita. Misalnya kita jadi nggak bisa belajar, kita nggak bisa berinteraksi pertemanan, kita jadi nggak mau keluar rumah, seperti itu ya. Seperti yang kasus saya waktu tangani waktu awal-awal pandemi itu, uh, orang jadi ketakutan untuk keluar rumah karena dia takut corona gitu. Karena takut corona, pada akhirnya begitu keluar baru sampai pageru aja udah keringet dingin dan yang lainnya segala macam. Jadi memang yang namanya kecemasan ini bisa terjadi pada siapapun, baik itu anak maupun dewasa, tapi biasanya mulai lebih bisa dihayati dan dipahami itu biasanya di usia remaja ya, jadi dia munculnya seperti itu. Jadi dan tadi ketakutannya itu nggak jelas karena apa, seperti itu. Nah itu yang jadi memang bisa dibedakan ya antara takut dan rasa cemas. Cemas pasti mengganggu keseluruhan dalam kehidupan kita, baik itu di akademik, kehidupan sosial gitu ya, dan yang lainnya. Kalau misalnya takut ya untuk hal-hal tertentu saja, dan nanti tergantung dari responnya. Kalau cemas ini nanti ada cemasnya karena apanya, biasanya juga berpengaruh pada fungsi dari kesehatan tubuh seperti itu ya, fungsi dari apa sih, kemampuan berpikirnya jadi tidak baik, dalam artian jadi susah untuk berpikir, susah untuk melakukan hal-hal yang memang tepat seperti itu, sehingga memang dalam beberapa hal mau nggak mau butuh bantuan orang lain gitu ya. Nah hanya memang nanti akan dijelaskan oleh Kak Raisa, Kak Sherly, bahwa mungkin bagaimana sih caranya supaya memang tidak menjadi mengganggu gitu ya, mengganggu dalam aktivitas kita yang namanya si kecemasan ini gitu ya. Karena memang kalau dipikir ya tadi kita boleh takut, tapi kalau misalnya sampai berlebihan itu menjadi tidak sehat, sehingga memang kita harus benar-benar pilih-pilih nih, pilih-pilih gimana respon yang memang tepat. Dan kalau seandainya memang teman-teman di sini merasa bahwa aku kayaknya udah nggak sanggup untuk menanganinya sendiri, bisa cari bantuan ahli supaya membantu untuk menyelesaikannya. Seperti itu ya, dalam artian ketakutannya supaya menjadi tidak menjadi kecemasan, tidak menjadi berlebih. Ketakutannya tidak berlebih sehingga tetap bisa berfungsi normal, berfungsi dalam artian interaksi, dalam belajar itu berfungsi dengan baik. Dan misalnya seperti dalam pembelajaran juga saat takut ujian tetap punya kelola emosi yang baik, sehingga begitu menghadapi ujian juga tidak sampai blocking, tidak sampai nggak bisa mikir gitu ya, sampai nggak bisa mikir, tapi tetap bisa mengerjakan tugasnya. Dan kalau bisa dibilang mungkin udah sampai leveling tahap ikhlasnya lah, pasrah gitu ya pada akhirnya, seperti itu. Nah dan apakah antara ketakutan dan si kecemasan ini berkaitan? Iya pasti. Dan inti dari kecemasan sebenarnya ketakutan sih sebenarnya. Inti dari kecemasan ketakutan, yang pada akhirnya dari ketakutannya ini penghayatannya terlalu mendalam, yang pada akhirnya menjadi kecemasan. Seperti itu. Iya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang kecemasan. Jadi mungkin bisa dipahami ya bahwa kecemasan dan ketakutan dua hal yang berbeda, tapi intinya atau jantungnya kecemasan itu awalnya dari ketakutan. Dan fungsi dari kita sebagai manusia mengelola rasa takut ini tidak menjadi berlebihan sehingga memunculkan yang namanya jadi kecemasan gitu. Dan memang kalau kecemasan ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa memang bisa terjadinya mungkin belum kejadian, mungkin bahkan tidak akan terjadi, tapi karena pikiran kita udah kemana-mana gitu ya, udah
mempersepsikan bahwa itu pasti terjadi, ya mungkin bisa terjadi, mungkin bisa tidak seperti itu. Ya, paling itu ya saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan jelas. Saya kembalikan ke MC. Mungkin saya kembalikan ke MC. Sebenarnya kalau kayak buku-bukunya sekarang banyak sih ya, tapi memang tetap kita harus diskusi dengan ahli, mungkin dengan orang-orang yang berpengalaman, supaya dapat informasi yang lebih jelas gitu ya, supaya memang benar-benar bisa dikelola dengan baik, begitu. Iya, mangga ke Zahda ya. Oh iya, dan kemarin itu memang pas banget, saya tuh memang lagi banyak nanganin kasus-kasus tentang insecure atau anxiety ini ya, karena banyak juga dan itu remaja. Saya tuh sampai beli khusus buku The Anxiety and Worry Workbook. Jadi memang cara penanganannya sih gitu ya. Dan memang itu buku psikologi, jadi ya cukup membantu gitu, karena memang ternyata sekarang tinggi juga nih kasus-kasus yang memang berkaitan dengan cemas, sehingga memang perlu diuraikan lebih lanjut bahwa antara kecemasan itu sampai mana, kemudian apakah itu hanya ketakutan, itu memisahkannya memang terkadang orang tidak bisa memahami dengan jelas ya, mungkin karena memang tadi si pikirannya ketutupan, pada akhirnya memang jadi sulit berpikir begitu. Iya, saya masih ada waktunya atau sudah? Halo Kak Nira. Halo ya. Sepertinya waktunya udah selesai. Jadi mungkin terima kasih banyak Kak Nira atas materinya, sangat insightful. Mungkin kita bisa move on ke speaker selanjutnya, yaitu Kak Shirley Anavita Rahmi. Nah, Kak Shirley Anavita Rahmi ini adalah seorang dosen. Terima kasih Kak Nira. Kak Shirley merupakan seorang dosen dan juga merupakan seorang entrepreneur. Beliau juga merupakan lulusan dari Universitas Paramadina, jurusan Hubungan Internasional, dan melanjutkan S2-nya di Swinburne University di Melbourne, Australia. Nah, beliau juga mendapatkan penghargaan sebagai karya tulis terbaik pada Australian Conference for International Development Australia 2017. Nah, beliau pun memenangkan berbagai macam kompetisi internasional dan juga nasional. Beliau juga merupakan penerima Australia Award Scholarship Long Term. Nah, tanpa basa-basi lagi juga, mari kita sambut Kak Shirley. Halo, Kak. Halo, cek 1 2 3 dicoba cek. Halo Kak Shirley, suaranya. Halo teman-teman. Ini saya nggak bisa ngebuka kamera nih. Boleh dibantu jadi co-host nggak, teman-teman? Boleh Kak, sebentar ya. Oke. Halo teman-teman. MC-nya udah di backup nih kayaknya ya. Halo kami. Ya, udah oke lah ya kayaknya. Silakan. Soalnya ini kameranya juga nggak bisa ya, sama punya saya juga. Mangga kalau mau sama Sada aja nggak apa-apa ya, saya ikutin aja. Saya memantau aja. Oke, terima kasih kami. Mungkin sekarang kita bisa ke Kak Shirley. Halo Kak. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sehat, Kak. Sehat ya? Oke, ini saya udah diizinkan untuk memulai atau gimana? Silakan Kak. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman panitia dari Ever Idea dan semua pihak yang mendukung acara ini. Saya izin kembali menyapa kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun kita berada sekarang. Alhamdulillah saya senang sekali bisa ikut hadir dalam kegiatan diskusi kita di malam yang berbahagia ini. Salam hormat saya kepada guru-guru kita di sini, para psikolog, dosen-dosen kita yang hadir di sini, teman-teman panitia yang sudah
memfasilitasi kita semua untuk bisa ketemu, untuk bisa share diskusi malam ini dengan para pakar yang sudah hadir juga bersama kita, para psikolog yang akan ngasih banyak perspektif. Abis ini akan ada Kak Raisa. Juga kepada kawan-kawan di sini tercatat 498 pasang mata participants dan terus bertambah. Kayaknya di waiting room Sally bisa ngelihat ini masih ada 100-an lagi. Jadi salam hormat Sally pada teman-teman yang udah bergabung malam ini, sudah meluangkan waktunya, sudah meluangkan kuotanya, udah ngeluangin tenaganya untuk mau ikut hadir di sini. Sally mohon izin di sini kepada kiranya yang besar Sally izin tak sebut gelar, kepada yang kecil Sally tak sebut nama, kepada guru-guru kami di sini, senior-senior kami di sini tentu dengan pengalaman dan dengan ilmunya, kepada kita semua tentu anak muda pasti dengan semangatnya. Semoga meskipun pertemuan kita secara virtual teman-teman ini nggak mengurangi energi positif yang pengen sama-sama kita tularkan di malam yang berbahagia ini. Saya dikasih waktu kurang lebih 20 menit ke depan untuk sedikit ngasih pemantik teman-teman. Ini saya mohon izin, ini bukan sama sekali karena ilmu saya lebih, apalagi ilmu dalam bidang psikologi. Saya pikir di sini ada para ahlinya, para memang master dalam dunia psikologi. Untuk itu anggap saja ini adalah apa yang difikirkan oleh anak muda dari perspektif anak muda, dan kiranya apa yang selama ini coba untuk dipelajari, saya juga masih belajar, dan kiranya apa aja yang biasanya teman-teman lain nih, teman-teman anak-anak muda biasanya nge-DM lewat Instagram, email tentang insecure. Dan saya harus akui insecure ini menjadi tema yang sangat digandrungi oleh anak muda sekarang. Kiranya nanti ada hal-hal teknis yang saya tidak bisa jawab, tentu saya akan lempar di sini pada para ahlinya. Ini menarik teman-teman, karena sebetulnya bicara tentang insecure ini bukan sesuatu yang baru, benar ya? Saya yakin sebetulnya tadi penjelasan dari pembicara pertama, dan saya yakin nanti Raisa juga akan menambahkan dengan lebih dalam lagi, ini menjelaskan bahwa sebetulnya kata insecure, merasa tidak aman, kalau kita mau mengartikan secara harfiah dari bahasa Inggris, ini bukan sesuatu yang baru. Cuma istilah ini baru ngetren beberapa waktu belakangan ini, karena saking seringnya ini diucapkan, ketika sering diucapkan, otomatis sering kita lihat, tonton, baca, dengar di media sosial. Ketika dalam satu hari menurut IDN Research Institute, anak muda ngabisin waktu 8-13 jam di internet, dan yang keluar mengarah ke arah sana, otomatis itu yang akan masuk dalam bahan perbincangan kita, keluar jadi action jadi habit jadi karakter, dan that's gonna be our destiny. Untuk itu saya pikir awal mulanya adalah di mindset, dan yang ngebedain kualitas kita pada akhirnya bukan hardware ya teman-teman. Yang ngebedain kualitas kita pada akhirnya ada di software. Izinkan saya membagi 20 menit yang saya punya sebelum nanti disambung sama Kak Raisa. Ini menjadi 3 pembahasan, pokok pembahasan. Pertama, let's talk about insecurity itself. Ayo kita bicara tentang insecure itu, sesama anak muda nih, ayo sama-sama kita bahas insecure dari sudut pandang kita anak muda. Tadi saya coba baca nih, ada berbagai macam universitas. Mungkin daerah teman-teman arti insecure beda, dan how to measure-nya juga beda. Ayo kita diskusi malam ini. Yang kedua adalah, kenapa insecure-nya juga beda, mereka muncul di bagaimana nih kita anak muda bisa mengatasi rasa insecure. Pertama adalah tentang insecurity itu sendiri. Ini menarik karena sebetulnya saya yakin tadi sempat dijelaskan di awal, cuma mungkin ada kendala teknis. Saya izin kiranya ini sedikit mengulang. Insecure ini kan sebetulnya berasal dari bahasa Inggris. Kalau kita coba artikan dari Oxford Dictionary, secure artinya aman, in artinya tidak. Jadi insecure kalau kita mau artikan secara harfiah, ngerasa nggak aman, kita ngerasa nggak aman dengan diri, entah dengan diri kita, entah positioning kita, entah pandangan orang lain terhadap kita. Yang jelas kita nggak ngerasa aman, atau tadi kata pembicara sebelumnya, kita anxiety, kita ngerasa cemas, kita ngerasa takut. Dan ini menarik karena kalau kita coba, saya sempat melakukan riset kecil-kecilan dengan tim, dan sempat juga ngelakuin studi pustaka tentang insecure ini sendiri, karena menjadi salah satu tema yang paling
banyak request-nya dari kawan-kawan untuk dibahas, jadi beberapa waktu yang lalu sempat khusus melakukan riset tentang ini, meskipun tidak sedalam para senior-senior lainnya. Ini saya menemukan bahwa mencoba untuk menginterview, mencoba untuk kita riset, kita baca beberapa sumber, menemukan bahwa ternyata ada 5 hal yang ngebuat kita anak muda ngerasa insecure, teman-teman. Pertama adalah kita takut gagal. Sebelum memulai segala sesuatu, kita udah, aduh nanti kalau gagal gimana ya? Kita takut dengan penolakan dari lingkungan. Aduh nanti kalau kita mulai terus lingkungan nggak terima gimana ya? Kita mulai duluan memikirkan yang negatifnya daripada berpikir ke depan akan ada harapan, ke depan kita ngelihat ada hal positif yang akan terjadi dan lebih kuat melihat negatifnya sehingga kita aduh nanti kalau gagal gimana ya. Padahal mindsetnya adalah nggak ada orang sukses yang nggak gagal, bener nggak? 100 kali orang sukses gagal, pasti 101 kali dia bangkit. Yang membedakan orang sukses dengan orang yang biasa-biasa aja adalah pilihan sikapnya saat gagal. Bener ya? Orang yang sukses ketika dia gagal memutuskan untuk bangkit. Orang yang biasa-biasa saja memutuskan untuk menyerah. Kalau dia menyerah, dia selesai. Kalau dia bangkit, masih ada peluang untuk keluar sebagai pemenang. Yang kedua, alasan seseorang, terkhusus kita anak muda, karena targetnya saat itu adalah anak muda saat melakukan penelitian kecil-kecilan ini, adalah kita mengejar perfeksionis, teman-teman. Benar ya? Aduh, ini belum sempurna nih. Mulai kita ngelihat, aduh ini gimana caranya supaya kita lebih lagi. Udah unggul dalam satu bidang, aduh kayaknya nggak bisa nih, harus unggul dalam bidang lain lagi. Mengejar kesempurnaan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, teman-teman. Namanya kita manusia, benar ya? Dan nggak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti punya salah, setiap manusia pasti punya khilaf. Nggak ada gading yang nggak retak. Kalau manusia nggak ada salah, positif terus, semangat terus, nggak ada rebahannya, ya namanya malaikat, teman-teman. Positif terus, baik terus. Dan kita manusia, kita dikasih nafsu, otomatis salah, nggak perfect, nggak sempurna, itu adalah hal yang wajar. Tugas kita adalah segera temukan potensi dalam diri kita dan maksimalkan itu. Sampai ke titik the best version of us. Kita nggak bisa memilih mau lahir di negara mana, dengan warna kulit kayak gimana, dengan kondisi sosial ekonomi keluarga seperti apa. Kita nggak bisa milih starting point kita di mana. Semua itu adalah pemberian yang maha kuasa pada kita, dan itu semua adalah anugerah. Ayo sama-sama kita bersyukur. Tapi mau finishnya seperti apa, finishing point-nya kayak gimana, berakhir dengan kondisi kayak gimana, dan waktu yang ada ini mau kita isi dengan seperti apa, ini menjadi tanggung jawab kita. Yang ketiga adalah anak muda punya kecemasan sosial yang lebih tinggi. Kita cenderung berupaya untuk memenuhi standar sosial. Benar ya? Jadi ini standar cantik nih kayak gimana nih? Ini standar pintar itu kayak gimana? Standar apalagi? Kaya itu kayak gimana? Kita berupaya untuk memenuhi standar sosial yang sebetulnya bukankah standar sosial itu adalah dibentuk oleh orang lain juga? Namanya budaya dibentuk oleh orang yang hidup di waktu itu, di satu wilayah, dan menjadi kesepakatan bersama. Yang keempat adalah korban bullying. Seorang ngerasa insecure karena pernah menjadi korban bullying, otomatis ini ngebuat trauma, punya masa lalu yang ternyata itu belum selesai penuh dimaafkan, sehingga ini membuat seseorang ngerasa insecure ketika harus keluar dari zona nyamannya dan mengulang bagian itu. Pada akhirnya solusi dari insekuritas itu akan kembali pada sebetulnya kenapa kita merasa insecure. Seseorang yang punya trauma masa lalu karena bullying, otomatis akan berbeda solusinya dengan mereka yang tidak punya ilmu, makanya ngerasa insecure dalam satu bidang. Nggak ada masalah. Ketika kita tahu hulunya, ketika kita tahu akar masalahnya, otomatis kita bisa menyelesaikan itu dengan terstruktur. Dan yang terakhir, kita selalu membandingkan diri dengan orang lain, teman-teman. Ini menarik karena bukan nggak boleh membandingkan diri dengan orang lain. Menurut Charlie, saat baru memulai sesuatu, kita lakuin aja dengan standar baik yang bisa kita lakukan. Ada 4 kualitas manusia, teman-teman. Baik, lebih baik, terbaik, dan sempurna. Di standar awal, kita lakuin aja standar baik yang bisa kita lakukan, sesuai dengan kapasitas, bidang, passion, hobi, dan tupoksi kita, and that's it. Itu standar pertama kita. Di standar pertama ini nggak perlu kita bandingin diri dengan orang lain karena nggak akan ada gunanya. Standarnya pasti beda.
terlalu banyak membandingin diri dengan orang lain, ini justru akan ngebuat kita insecure tadi, dan lama-lama kita nggak bersyukur dengan apa yang kita punya. Dengan potensi yang udah dititipkan oleh Yang Maha Kuasa pada diri kita. Alhasil orang lain udah sampai mana, kitanya masih di mana. Terus membandingin diri dengan orang lain. Standar kedua adalah lebih baik. Good is good, baik adalah tetap baik. Ketika ada yang lebih baik, maka mereka akan dapat kesempatan lebih dulu. Ini hukum alam, teman-teman. Dalam hal apapun. Dalam hal ilmu, pertemanan, skill, wawasan, kebijaksanaan, dia yang lebih baik, dia akan dapat kesempatan lebih dulu. Untuk kita, ayo sama-sama kita pastikan kita bukan manusia apa adanya. Segera kenali potensi diri kita, analisa SWOT yang nanti kita akan bahas. Setelah itu pastikan kita terus mengimprove diri menjadi yang lebih baik. Insecure dalam hal ini nggak ada masalah. Bahwa kita terus merasa kurang, terus merasa pengen belajar karena kita terus ngerasa ini kayaknya masih kurang nih. Kenapa dia bisa sampai di sana? Kenapa saya masih di sini? Apa hal yang dia baca yang nggak saya baca? Apa yang dia lakukan yang nggak saya lakukan? Lingkungan apa yang ngebentuk dia yang tidak ada, yang saya nggak punya? Untuk masalah development dan improvement, lihatnya ke atas. Kok dia bisa, saya enggak ya? Apa yang harus saya lakukan agar setidaknya saya one step ahead. Setidaknya saya satu langkah lebih baik dari saya yang kemarin. Standar ketiga adalah the best one. Dunia ini makin borderless, teman-teman, makin tanpa batas. Kita nih yang di Indonesia sekarang dengan satu kali klik, kita bisa nyebarin informasi dan dapetin informasi sepersekian detik. Artinya, sekarang aja nih kita sering ngerasa bahwa ini bukan hanya dari satu wilayah ya, karena tadi universitasnya saya coba baca nih dari macam-macam. Kita aja nih bisa ketemu, dipertemukan hanya dengan satu kali klik lewat Internet of Things. Pada akhirnya dunia ini makin borderless, teman-teman, makin tanpa batas. Dan di tengah kondisi kayak begini, maka kualitas ketiga adalah be the best version of us. Jadi versi terbaiknya kita. Jangan mau jadi kualitas mediocre, teman-teman, rata-rata. Karena mereka yang kualitasnya rata-rata, ya ini maju salah, mundur juga salah. Penting untuk digarisbawahi menjadi best version of us, versi terbaiknya kita, bukan best version of others, bukan versi terbaiknya orang lain, karena menjadi versi terbaiknya orang lain. Ini hanya sekedar berupaya untuk memenuhi ekspektasi sosial pada diri kita. Dan kita manusia nggak bisa memenuhi semua ekspektasi sosial. Di balik sebuah keputusan akan ada pro kontra, di balik sebuah keputusan bakal ada yang senang dan nggak senang. Terakhir yang keempat adalah be an excellent one, yang sempurna di bidangnya. Sempurna bukan tanpa cacat, karena kita sama-sama tahu manusia, namanya manusia ya otomatis ada salahnya. Sempurna adalah ketika setidaknya kehadiran kita bisa ngasih impact untuk orang-orang sekitarnya. Karena kita boleh punya pencapaian, teman-teman, dan mengukur kesuksesan kita dari pencapaian, tidak ada masalah. Itu satu hal yang baik dan satu hal yang positif, melengkapi portfolio kita. Tapi pada akhirnya, sejarah manusia ini mencatat bahwa pencapaian tertinggi yang bisa dibuat oleh seorang manusia, dimanapun dia berada, di belahan dunia manapun, di generasi apapun, apapun agamanya, pencapaian tertinggi yang bisa dibuat oleh seorang anak manusia adalah ketika kehadirannya bisa ngasih impact untuk orang-orang sekitarnya. Dan dunia lebih senang mencatat manusia kayak begini. Ayo sama-sama kita ubah kata saya menjadi kata kita, teman-teman. Karena saat kata saya diubah jadi kata kita, ini bukan lagi tentang kompetisi, ini tentang kolaborasi. Dan di tahun ini, 2021, kita bakal masuk nih dalam industri society 5.0 yang salah satunya poinnya adalah tentang kolaborasi. Kemudian otomatis kita bakal yang pertama tadi tentang what is insecurity, kurang lebih dapat gambaran bahwa kalau kita mau artikan secara harfiah, saya izin membaca agar tidak kemana-mana, maka Oxford Dictionary menjawab, insecurity is not confident about yourself or your relationship with other people. Ada dua kata kuncinya, yourself dan other people. Ini tentang diri kita sendiri dan orang-orang sekitar kita. Artinya sumber insecurity itu ada dua, internal dan eksternal. Apakah gimana kita ngelihat diri kita selama ini? Gimana selama ini penerimaan kita terhadap starting point diri kita? Bukan starting point orang lain, starting point diri kita di mana? Dan other people, gimana lingkungan melihat kita? Ini adalah dua sumber insecurity terbesar. Setidaknya dari arti harfiah tadi. Dan ini menarik, teman-teman, karena
pada akhirnya ketika percaya diri kita, confident kita dibentuk dari internal, maka mau orang lain berkata apa, orang lain mau berpikir apa, selama keputusan dan pilihan sikap kita, mindset kita. Kalau ada dua hal yang bisa kita atur di dunia ini cuma dua. Satu, mindset kita, dua, pilihan sikap kita. Kita nggak bisa ngatur mindset orang lain, kita nggak bisa ngatur pilihan sikap orang lain, kita nggak bisa atur. Bener ya? Yang bisa kita atur adalah pilihan sikap kita dan mindset kita sendiri. Dan ketika confident itu berasal dari diri kita sendiri, ini istilahnya adalah fire in the belly. Kualitas kita itu justru ditentukan dari pilihan sikap kita menanggapi perkataan orang, menanggapi perbuatan orang, dan menanggapi pilihan sikap dan mindset orang terhadap kita. Atau justru dari eksternal. Kita ngelihat tentang cantik misalnya, maka gimana satu lingkungan memandang cantik. Kita bicara tentang kaya, selama ini kita bicara kaya adalah tentang kebutuhan kita tercukupi atau bagaimana orang melihat kita dengan semua hal yang melekat pada diri kita. Kita bicara tentang pintar, ini tentang IQ, raport, dan bagaimana lingkungan melihat kita, atau tentang pemahaman kita terhadap satu hal dalam hidup. Ini sangat tergantung bagaimana kita memposisikan confident ini, dari internal, atau butuh pengakuan dulu dari lingkungan tentang confident kita. Dan saya ingin sampaikan satu sudut pandang bahwa saat kita nggak punya standar internal confident kita dari diri kita sendiri, maka lingkungan yang akan membentuknya. Hanya ada dua pilihan. Kita terus-terusan mendengar narasi orang, atau kita yang ciptakan narasi, apalagi tentang standar. Karena hanya ada 2-3 kata yang akan menghancurkan tipikal manusia kayak begini. Apa? Kata orang. Apa kata orang? Dan menurut saya ini capek banget, karena kita harus terus-terusan ngikutin ini perkembangannya sampai mana standar cantiknya. Karena otomatis akan berbeda. Standar cantik di tahun 80-an akan berbeda dengan standar cantik di generasi Z dan post Z. Standar cantik di Indonesia akan beda dengan standar cantik di Eropa. Standar cantik di Eropa akan beda dengan standar cantik di Afrika. Kita bicara tentang kaya. Kaya di Indonesia belum tentu dianggap kaya di Eropa. Benar nggak? Kaya di Eropa belum tentu dianggap nanti di generasi selanjutnya. Dan pada akhirnya kita harus mengakui sama-sama satu hukum alam bahwa people change. Manusia itu berubah. Ketika kita menyandarkan standar-standar tadi pada lingkungan, ya otomatisnya akan terus berubah. Dan ini capek banget mengikuti standar sosial yang ini akan terus berubah, teman-teman. Dan pada akhirnya, ayo sama-sama kita melihat tentang 2 poin yang pengen saya highlight, yaitu pertama, ayo sama-sama kita merefleksikan atau introspeksi, bertanya jujur pada diri sendiri, apakah selama ini confident kita, security, rasa aman terhadap diri kita itu berasal dari internal, kita yang menentukan standarnya, atau lingkungan yang membentuknya dan kita mengikutinya. Dan pada akhirnya ini pertanyaan yang bisa jawab adalah diri kita sendiri. Yang kedua adalah sudut pandang insecure itu sendiri. Saya ingin mengangkat satu sudut pandang tentang insecure dari sudut pandang yang positif. Bahwa insecure ini bisa kok kita bawa dari sudut pandang yang positif. Dari sudut pandang yang bagus. Seseorang yang kenal dengan dirinya sendiri bisa menjawab analisa SWOT pada dirinya. SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, apa opportunity yang masih tersedia ke depan, dan apa tantangan, rintangan, ancaman yang akan kita hadapi ke depan ketika kita sedang mengejar goal atau target kita. Orang yang insecure, yang tahu sebetulnya kekurangan dirinya apa, ini otomatis adalah orang yang bisa memperbaiki itu. Orang yang nggak tahu kekurangan dirinya apa, ini akan sulit untuk memperbaikinya. Gimana mungkin kita bisa memperbaiki sesuatu yang bahkan kita nggak tahu bahwa itu adalah kekurangan kita. Kita nyaris akan menganggap baik-baik saja, padahal di situ adalah blind spot kita. Dengan kata lain, kita tahu sebetulnya kekurangan kita apa dan ngerasa, kok ya saya masih kurang ya dalam hal ini. Contoh, Sherly. Kok ya Sherly masih ngerasa kurang ya dalam hal menulis misalnya. Maka Sherly setting target 5 tahun ke depan, kemampuan menulis saya sudah harus terupgrade sampai di level ini. Udah ngasilin, misalnya sebutlah berapa buku atau berapa jurnal di tingkat internasional. Silakan.
Teman-teman punya target apa? Entah itu untuk pribadi, entah itu untuk lingkungan. But the future should be by design. Masa depan itu harus didesain, teman-teman. Karena kalau enggak, orang-orang di sekitar kita yang akan membuatkannya untuk kita. Saya sepakat bahwa the future is unpredictable. Masa depan itu tidak pasti. But the best way to predict our future is create it now. Cara terbaik memprediksi masa depan kita adalah dengan membuat itu dari sekarang. Dan orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita, ini adalah diri kita sendiri. The most responsible person for our future is us ourselves. Diri kita sendiri. Bukan orang tua kita, bukan dosen-dosen kita, bukan guru kita, bukan kakak kita, bukan adik kita, bukan anak kita. Kita adalah yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. Dan terakhir, bagaimana kiranya kita handling rasa insekuritas, perasaan tidak aman, tidak pede dengan sesuatu yang ada pada diri kita. Pertama adalah, saya kembali ke poin tadi, ayo sama-sama kita analisa diri. Knowing ourselves. Kita segera analisa diri sendiri, kira-kira kelebihan kita sebetulnya apa, kekurangan kita apa, dan tahu kelebihan bukan untuk sombong, tahu kelebihan untuk segera mengupgrade yang tadinya adalah baik, menjadi the best version of us, menjadi versi maksimalnya kita. Jangan mau jadi manusia apa adanya, ayo kita maksimalkan potensi yang Tuhan titipkan pada diri kita. Yang kedua adalah, ayo set the goal, teman-teman. Jangan-jangan selama ini kita sibuk dengan rasa tidak pede, hal-hal kecil kita besar-besarkan. Ini bukan karena masalahnya gede-gede banget, ini karena kita nggak punya target dan goal yang besar. Mereka yang punya target dan goal besar, justru ngelihat kekurangan ini jadi motivasi besar, kayak bahan bakar, justru semangatnya makin membara. Oh, ternyata saya masih kurang di sini. Oke, saya harus cari mentor, saya harus cari komunitas, saya harus cari gurunya untuk segera mempelajari. Dan mereka yang punya goal besar, teman-teman, otomatis ini masuk dalam wilayah produktivitas, bukan sibuk sekedar sibuk. Karena jelas apa yang dikejar, jelas fokusnya kemana, dan semua aktivitasnya mengarah pada satu titik, mengarah pada satu tujuan. Dan pada akhirnya yang ikut bertanding itu banyak, tapi yang menyeting goal ini sedikit. Ayo sama-sama kita pastikan, kalaupun kita insecure dari sudut pandang yang baik, dan ini menjadi poin ketiga, ayo kita ngelihat dari sudut pandang positif, karena ini adalah tipikal manusia optimis, yang selalu melihat ke depan dari sudut pandang yang positif. Boleh kita memulai kalimat kita dengan awalan negatif, tapi pastikan itu diakhiri dengan kalimat yang positif, titik. Contoh, mungkin kita memang adalah anak muda yang terlahir di desa, tapi kita punya kemampuan untuk bisa ikut ke tengah. Sebutlah misalnya teman-teman dalam dunia kepenulisan, teman-teman dalam dunia apa misalnya, fotografi, teman-teman dalam dunia editing, teman-teman dalam dunia, silakan teman-teman isi sendiri, teman-teman saat ini profesi atau mungkin passionnya dalam bidang apa, tapi kita akan buktikan bahwa kita juga bisa ke sana. Toh Malcolm X juga bilang, the future belongs to those who prepare for it. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkan hari ini. Bukan pada akhirnya ngelihat kita lahir di mana, kondisi sosial ekonomi keluarga kita seperti apa. Boleh kita mungkin punya kekurangan dari sudut pandang, misalnya apa? Silahkan teman-teman isi sendiri. Mungkin IQ kita biasa-biasa aja. Tapi ketika kita sudah punya goal, kita pastikan bahwa kita adalah orang yang gigih untuk mengejar itu. Kita adalah orang yang konsisten untuk mempertahankan dan memperjuangkan itu sampai titik kita bisa mendapatkannya. Karena orang yang optimis itu banyak, teman-teman. Tapi yang konsisten itu yang akan sampai ke garis finish. Boleh, kita adalah seorang yang, silakan diisi sendiri, berasal dari keluarga dengan ekonomi dan sosial yang biasa aja. Tapi itu bukan halangan bagi kita untuk sampai pada pendidikan tinggi. Silakan teman-teman punya target menjadi ahli dalam bidangnya, dalam dunia akademik, silakan S3, S2 di luar negeri dengan beasiswa, go get it. Karena pada akhirnya saya yakin dan mengamini bahwa nggak ada cita yang terlalu tinggi, yang ada adalah langkah yang terlalu pendek. Nggak ada visi yang terlalu besar, yang ada adalah misi kita yang terlalu besar.
Terakhir, saya mengamini apa yang disampaikan oleh Denzel Washington. To get something we never had, we must do something we never did. Untuk ngedapetin sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, pastikan kita ngelakuin sesuatu yang belum pernah kita lakukan, teman-teman. Karena selalu ada cara di atas rata-rata untuk mendapatkan hasil di atas rata-rata juga. Kalau cara kita sama-sama aja, udah ketahuan, hasilnya juga akan begitu-begitu aja. Dan bukankah ini juga yang diamini oleh Albert Einstein? Dengan nyebutin insanity, kegilaan, is doing the same thing over and over again, but expecting different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun berharap hasil yang berbeda. Pertanyaannya, pola pikir apa, mindset apa, tindakan apa, pilihan sikap apa yang berbeda yang kita lakukan, sehingga kita berhak untuk punya ekspektasi, output dan outcome-nya juga berbeda. Saya pikir demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sangat terbuka pada diskusi, selebihnya saya serahkan dulu pada yang. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sherly. Sangat menarik ya. Saya mencatat banyak hal dari yang dipaparkan oleh Mbak Sherly. Salah satunya adalah bagaimana kata dan orang ketika bersatu menjadi kata orang, itu sangat berpengaruh pada kepribadian seseorang. Bennett mengatakan, one of the best way to influence people is to make them feel important. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kata-kata itu bisa sangat berpengaruh pada kondisi jiwa seseorang. Terima kasih Mbak Sherly. Berikutnya adalah kita masuk kepada pembicara ketiga kita, Mbak Raisa Hadiman, MC psikolog. Beliau merupakan Chief Operating Officer dan Co-founder Biro Psikologi Personale. Beliau lulusan Universitas Maranatha dari jurusan psikologi, mengambil S2 juga di universitas yang sama dengan jurusan klinis anak. Beliau tergabung dalam Psikologis Associate di Klinik Utama Elim, juga pernah menjadi psikolog anak di Bambino Sentro. Mari kita sambut Mbak Raisa Hadiman. Saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Meilani. Waduh, ini setelah perjalanan panjang ya, udah masalah sinyal dan lain-lain akhirnya ya kita bisa ngobrol lagi ya. Betul. Oke, ya terima kasih banyak Mbak Meilani atas perkenalannya. Terima kasih juga sekaligus salam kenal kepada Mbak Nira dan juga Mbak Sherly. Hari ini kita ketemu secara online, senang banget kita sama-sama bisa ngobrolin tentang insecurity ya. Kalau tadi Mbak Sherly mungkin sempat mention bahwa nanti akan ada yang lebih ahli yang membahas tentang insecurity. Wah, kalau dia ngomongin kayak gitu saya jadi insecure. Padahal kita lagi ngomongin insecurity ya. Ya, kita di sini semuanya sama-sama kita ngobrol lah ya, karena memang insecurity ini masalah yang dialami semua orang. Semua orang. 100% manusia punya insecurity. Ya, jadi ini bukan hal yang baru lagi, bukan hal yang oh dia sih insecure orangnya, kalau saya sih enggak gitu ya. Tapi setiap orang tuh pasti punya insecurity. Walaupun kadarnya yang perlu kita lihat. Apakah itu sesuatu yang terlalu besar, yang sampai bikin orangnya jadi kepikiran terus, jadi susah tidur, jadi nggak mau makan, dan lain-lain. Atau masih di kadar yang bisa ditoleransi, dan dia masih bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, itu yang akan kita obrolin malam ini. Kebetulan di sesi 3 ini sebenarnya saya diminta untuk sharing kira-kira gimana nih ketika menangani klien gitu ya yang mengalami masalah insecurity. Tadi Mbak Nira juga sempat mention bahwa akhir-akhir ini insecurity itu jadi masalah yang hits. Banyak banget gitu ya orang datang ke psikolog dengan permasalahan utamanya itu adalah insecurity. Nah, tapi kebetulan mungkin kita nggak akan bahas secara spesifik tentang kasus klien kami karena memang di psikologi kita dilarang secara kode etik untuk menginformasikan kembali tentang data klien. Tapi saya ingin cerita tentang pengalaman pribadi aja. Dari pengalaman pribadi saya, jujur nggak mungkin kalau saya nggak punya insecurity. Dulu dari zaman saya SMP, SMA, sampai dengan saat ini pasti ada hal yang bikin saya insecure. Bedanya, dulu insecurity saya besar sekali. Sekarang sudah lebih bisa terkendali. Ya, nanti kita akan ngobrolin lebih lanjut. Kira-kira apa yang dilakukan sehingga insecurity itu sudah lebih bisa terkendali nih, gitu. Nah, saya dulu selalu insecure dengan fisik. Jadi saya selalu ngerasa, aduh saya jerawatan, aduh saya jelek, mukanya kusam gitu ya, aduh saya lebih gemuk daripada teman-teman saya gitu.
Awal mulanya kenapa bisa ngerasa seperti itu? Karena ada komentar dari lingkungan. Ya, tadi Mbak Shirley udah mention bahwa memang penyebab insecurity bisa dari luar, bisa dari dalam, gitu. Dan seringkali memang sumber insecurity pertamanya dari luar dulu. Ya, jadi ada beberapa temen gitu yang mungkin bercanda, tapi namanya anak SMP, SMA, kalau misalnya dikasih komentar tentang fisiknya atau tentang apapun lah gitu ya, tapi komentar yang kurang mengenakan, pasti kepikiran. Waktu itu ada salah satu teman saya yang bercanda dengan ngomong, sekarang muka kamu bagus ya, warna-warni katanya gitu. Ada merah katanya, ada putih, ada coklat gitu. Maksudnya adalah dia mau ngomong bahwa muka saya sekarang jerawatan, jadi belang-belang gitu ya, merah, coklat, putih. Dulu waktu zaman saya SMP SMA belum ada body shaming. Jadi belum ada tuh ya yang keluar-keluar gitu ya ngomong jangan body shaming dan lain-lain. Nah, tapi di masa itu saya langsung emang muka saya merah-merah ya gitu. Mulai hari itu saya rajin banget ngaca. Tapi bukan ngaca karena ngelihat wah, cantik banget ya aku gitu atau misalnya oh ini keren banget gitu. Enggak. Tapi sebaliknya. Saya langsung oh iya ya bener juga ya jerawat aku tambah banyak. Oh iya ya bener juga ya aku kayaknya nggak menarik deh. Padahal yang teman saya ngomong itu cuma kamu sekarang mukanya merah-merah. Tapi saya sendiri langsung menarik kesimpulan. Oh iya ya kayaknya saya nggak menarik. Kayaknya saya nggak layak dicintai nih. Kayaknya nggak akan ada nih laki-laki yang suka sama saya. Kayaknya saya di segala hal gagal ya, dan lain-lain. Nah, yang mau saya share di sini, seringkali ketika ada orang yang memberi kita komentar yang kita nggak suka, sebenarnya komentarnya itu tentang salah satu hal di diri kita. Tapi diri kita sendiri yang akhirnya menyimpulkan bahwa secara keseluruhan kita nggak menarik, kita nggak oke, kita gagal, kita orang yang nggak berhasil, kita nggak punya apa-apa dan lain sebagainya. Itu yang sering kali terjadi yang menyebabkan insecurity jadi terlalu besar untuk dihandle. Jadi seakan-akan insecurity itu menguras energi kita sekali gitu. Karena isi pikiran kita tuh semuanya tentang menjelek-jelekan diri kita sendiri. Jadi kebayang ya, sebenarnya memang kebanyakan tadi Mbak Shirley udah sempat mengutarakan hasil dari penelitian kecil-kecilan gitu ya tentang apa sih penyebab insecurity pada anak muda. Nah, memang kebanyakan penyebabnya awal mulanya karena dari luar gitu ya, komentar orang, penilaian orang lain gitu. Tapi yang membuat insecurity itu jadi semakin parah, yang membuat diri kita jadi semakin down, kepikiran dan lain sebagainya, sebenarnya siapa? Diri kita sendiri. Gitu ya. Nah, saya mau sedikit share screen. Ini sedikit pemikiran saya dan juga hal yang saya pahami. Sebenarnya ketika kita insecure, secara nggak sadar kita sedang menempatkan diri kita sebagai objek penderita. Bayang ya, sebagai objek penderita. Tanpa sadar kita justru menyakiti diri kita lebih lagi. Apa tuh maksudnya ya sebagai objek penderita? Maksudnya adalah ketika ada orang yang ngomong ke kita langsung merasa bahwa, oh saya diejek. Wah, saya dikasih komentar buruk. Wah, saya tidak disukai. Wah, saya disebelin. Wah, saya nggak pantas dicintai. Gitu. Itu kan artinya objek. Dulu zaman sekolah kita belajar ya ada subjek, predikat, objek. Nah, ketika kita bersikap sebagai objek, artinya kita menganggap bahwa kendali tentang diri kita itu ada di orang lain. Gitu. Seakan-akan kita akan lebih percaya diri kalau orang lain menerima kita. Seakan-akan kita akan lebih yakin diri kalau misalnya orang lain mencintai kita. Gitu. Tanpa sadar hal itu justru membuat kita lebih sakit hati. Kita justru sedang menyakiti diri kita sendiri gitu dengan kita berbuat seperti itu. Jadi seringkali sekali lagi saya tekankan, mungkin memang asal mula kita insecure itu karena komentar orang lain. Tapi yang membuat kita jadi semakin sakit, yang membuat kita jadi semakin down, yang membuat kita semakin insecure, tanpa kita sadari seringkali itu adalah diri kita sendiri, perkataan kita terhadap diri kita sendiri. Misalnya orang lain sekedar ngomong, rambut kamu hari ini kok agak ikal, terus kita langsung, oh iya ya rambut aku ikal ya, oh jelek ya, oh aku nggak seru ya orangnya, oh aku nggak menarik ya, oh iya ya pantesan nggak ada yang mau temenan sama aku. Jadi seringkali orang lain mengomentari segini, sebenarnya sedikit aspek dari diri kita, tapi kita membuat itu sebagai sesuatu yang general gitu. Jadi seakan-akan seluruh dari diri kita tuh nggak ada yang menarik gitu.
Nah, makanya di sini saya ingin sekali sharing kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan dengan diri kita sendiri untuk bisa cukup menghandle insecurity ini. Yang pertama, kita memaafkan diri kita sendiri. Sebenarnya apa yang membuat kita insecure? Yang membuat kita insecure adalah karena kita menuntut diri kita tinggi. Kalau misalnya tadi Mbak Shirley sebut mungkin perfeksionis. Jadi kita berharap diri kita tuh perfect. Kalau bisa fisiknya seperti artis gitu ya, tapi isi pikirannya atau kecerdasannya kalau bisa kayak profesor. Kalau bisa hartanya sekaya Bill Gates misalnya. Jadi kita kalau bisa tuh pengennya seperfect mungkin. Nah, saya pengen ngajak teman-teman di sini, Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak, adik-adik untuk yuk kita memaafkan diri kita sendiri. Kita baik-baiklah sama diri kita sendiri. Ya, kita pasti punya kekurangan dan kita pasti pernah salah. Siapa di sini yang nggak pernah salah? Semua pasti pernah salah. Tapi diri kita tuh berhak dimaafkan kok. Kalau kita aja bisa memaafkan orang lain, kenapa kita nggak bisa memaafkan diri kita sendiri? Gitu ya. Asal kita mau berkembang, asal kita mau memperbaiki kesalahan kita adalah orang yang layak dimaafkan oleh diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, kita apresiasi diri kita sendiri juga. Ini seringkali agak ditentang gitu ya sama orang-orang. Jadi, sebentar ya, ini kelihatannya ada yang perlu di-mute. Supaya kita lebih enak ngobrolnya ya. Oke. Ya, mungkin dari panitia bisa minta tolong untuk di-mute ya. Ya, kita lanjutkan. Apresiasi diri. Nah, selain kesalahan, ketika kita punya kesalahan, seringkali kita hanya fokus sama kesalahannya. Seakan-akan kesalahan sekecil apapun itu tuh ya kesalahan gitu. Tapi kita seringkali nggak sadar bahwa kita juga punya keberhasilan kok. Gitu. Kita juga punya sesuatu yang layak diapresiasi. Misalnya, kalau kita bangun tidur, terus kita beresin kasur, itu tuh sesuatu yang layak diapresiasi loh. Kadang-kadang mungkin orang mikirnya, lah itu mah rutinitas gitu ya, itu mah yang kayak gitu doang mah ngapain diapresiasi gitu. Tapi kenapa kalau kita seringkali greget sama kesalahan kecil, tapi kita nggak pernah bisa menghargai keberhasilan yang kecil? Gitu ya pertanyaannya. Jadi di sini saya pengen nekenin bahwa keberhasilan sekecil apapun juga, itu juga tetap keberhasilan. Kalau kita berhasil bangun pagi, nggak telat kuliah gitu ya, atau kita berhasil bangun pagi bisa ke tempat kerja dengan kondisi fresh gitu. Kenapa nggak kita apresiasi diri kita sendiri? Itu kan juga sesuatu yang kita lakukan dengan usaha loh. Banyak orang yang akhirnya telat bangun gitu. Banyak orang yang nggak bisa bangun pagi, tapi kita berhasil bangun pagi, sekalipun itu hanya bangun pagi. Ya, jadi saya pengen banget ngajak teman-teman semua di sini untuk yuk kita belajar untuk apresiasi diri kita dimulai dari hal kecil sekalipun. Ini yang sering kali saya tanyakan ke orang-orang. Kapan terakhir kali kamu say thank you sama diri kamu sendiri? Kapan terakhir kali kamu berterima kasih sama diri kamu sendiri? Karena apa yang kita jalanin setiap hari itu kan pastinya bukan sesuatu yang kita rasa mudah. Gitu kan. Kalau misalnya yang kita jalani setiap hari, kalau misalnya insecurity ini bukan sesuatu yang sulit, saya yakin teman-teman nggak akan ada di webinar ini hari ini gitu. Tapi karena kita semua tahu bahwa ini adalah masalah yang kita alami dengan sulit setiap harinya, ya makanya ketika kita berhasil melewati satu hari pun, kenapa nggak kita berterima kasih sama diri kita? Kenapa nggak kita hargain diri kita? Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, self-care, jaga kebersihan diri. Ini hal kecil yang seringkali dilewatkan oleh banyak orang, terutama orang-orang yang setiap harinya memang bekerja dengan sibuk gitu ya. Seringkali kalau misalnya saya bilang, ya udah coba dong lebih rawat diri sendiri. Saya bukan nuntut orang untuk dandan gitu ya, atau misalnya pakai barang yang mahal dan lain-lain. Enggak, self-care tuh sederhana, makan dengan tepat waktu. Ketika kita ngerasa lelah, kita istirahat. Kita rawat badan kita setiap hari gitu. Kadang-kadang terutama untuk mami-mami, ibu-ibu ya yang sudah punya anak mungkin 1, 2, 3,
yang anaknya sekarang lagi online school, maminya juga di rumah masih ngerjain WFH gitu ya, masih ada kerjaan gitu. Seringkali ketika disuruh, ya udah self care dong, pakai skincare yang bikin kamu happy aja. Seringkali jawabannya gini, oh ya deh nanti ya kalau sempat. Padahal self care ini termasuk di dalam basic esensial untuk mental health. Artinya basic esensial ini adalah hal yang penting, hal yang wajib, hal yang harus untuk kita lakukan supaya kita memiliki mental yang lebih sehat. Ya, jadi saya mengajak teman-teman semua di sini untuk yuk kita perhatikan diri kita juga. Gitu. Karena kita kalau insecure tuh seringkali kita banyak memperhatikan orang lain. Oh, orang lain udah sampai sini. Oh, orang lain mukanya glowing banget. Oh, orang lain prestasinya begini. Oh, orang lain gajinya segini. Tapi kita perhatiin nggak diri kita sendiri? Kita treat diri kita dengan baik nggak? Itu yang perlu dipertanyakan. Kalaupun mungkin selama ini, oh ya saya kayaknya kurang baik nih nge-treat diri saya sendiri. Ya mulailah dari sekarang kita treat diri kita dengan lebih baik. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah izinkan perasaan kita muncul. Saya pernah ngobrol dengan salah satu orang, dia korban bully dan dia bilang bahwa saya sekarang ini saya ngerasa teman-teman saya bilang saya kayak robot. Oh ya, kenapa seperti robot? Kata dia, ya saya kayak robot karena kalau misalnya saya marah, teman-teman saya ngetawain saya. Kalau misalnya saya nangis, teman-teman saya ngetawain saya. Kalau misalnya saya senang, teman-teman saya ngejek saya biar saya sedih. Jadi saya merasa bahwa oh ya udah deh, saya lebih baik nggak punya perasaan aja. Jadi sesedih apapun saya berusaha untuk tidak menangis. Semarah apapun saya berusaha untuk tidak marah. Se-happy apapun saya berusaha untuk nggak ketawa. Pokoknya gimana pun caranya supaya saya nggak punya perasaan. Gitu. Tapi ketika orang lain berkata bahwa, kok kamu kayak robot sih, dia tetap nggak enak hati juga sebenarnya. Gitu. Nah, sebenarnya ketika kita memendam perasaan, itu kan sesuatu yang berat, sesuatu yang nggak nyaman ya. Karena perasaan, emosi itu sebenarnya energi gitu. Mungkin kalau di sini teman-teman sempat ingat waktu kita dulu belajar fisika ya. Saya bukan ahli fisika, tapi saya masih ingat pembelajaran fisika itu dikatakan bahwa energi itu nggak akan pernah bisa hilang. Yang bisa adalah berubah bentuk. Nah, emosi itu adalah energi. Dan energi itu sampai kapanpun akan ada di diri kita. Nggak akan pernah, kalau kita tekan-tekan pun nggak akan hilang dengan sendirinya. Harus diubah bentuknya. Dengan cara apa? Diekspresikan. Walaupun mungkin pengekspresiannya kita harus cari cara nih, gimana caranya biar nyaman juga buat kita gitu ya. Jadi kita tuh boleh kok marah, kita boleh kok sedih, kita boleh kok kecewa, boleh nangis, boleh senang, boleh bangga, boleh bahagia, boleh merasakan apapun itu. Izinkan diri kita untuk punya emosi. Izinkan diri kita untuk sedih. Izinkan diri kita untuk marah. Walaupun mungkin rasanya nggak nyaman, tapi itu sesuatu yang wajar untuk dirasakan. Dan memang kita sebagai manusia hidup harus merasakan emosi gitu. Itu yang seringkali orang-orang lupa untuk lakukan. Sehingga apa yang dia lakukan sehari-hari jadi seakan-akan tidak ada emosi, padahal emosinya tuh berkutat di dalam diri. Gitu. Mungkin emosi kita bisa kita salurkan dengan kita bikin karya, entah bikin lagu, bikin puisi, atau mungkin kita bikin karya tulis gitu ya. Atau mungkin untuk yang suka gambar bisa disalurkan dengan menggambar, yang suka olahraga bisa disalurkan dengan olahraga gitu. Apapun itu silakan lakukan, selama tidak mencelakai diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Silakan lakukan, izinkan diri kita untuk merasakan perasaan apapun, termasuk senang. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, harus me time. Ini hal yang sepele juga, tapi banyak orang yang melupakan ini. Banyak orang yang, aduh mana sempat sih saya me time? Ini udah mana lagi pandemi gini gitu ya. Saya biasanya me time-nya keluar jalan-jalan ke mall sendirian gitu ya. Sekarang lagi pandemi ini gimana? Ya kita carilah hal lain yang bikin kita bisa sendirian. Nah, kadang-kadang juga nih papa-papa atau mama-mama gitu ya, yang di rumahnya sudah ada anak, sulit buat me time karena 5 menit sekali dipanggil gitu ya, ma gitu ya, pa gitu. Nah, ya udah nggak apa-apa, nggak usah setiap hari, sempatkan setidaknya seminggu sekali lah untuk kita me time. Kasih hadiah ke diri kita sendiri bahwa kita sudah bisa melewati 1 minggu ini. Nggak perlu lama-lama, 10-15 menit juga cukup. Emang apa
apa sih gunanya me time ini untuk insecurity? Yang pertama balik lagi, ketika kita sendiri menghargai diri kita, ketika kita bisa memberikan waktu, ruang untuk diri kita, menikmati hal-hal di sekitar kita, itu sebenarnya kita sedang mengapresiasi diri kita kan. Nah, ketika kita mengapresiasi diri kita, sebenarnya itu kita sedang mencintai diri kita, dan secara nggak langsung diri kita jadi ngerasa bahwa oh ya ada kok orang yang mencintai diri kita. Siapa? Ya walaupun diri kita sendiri gitu. Karena ini saya kasih tahu rahasia ya, mau seluruh dunia ini sayang sama kita pun, kalau kita nggak cinta sama diri kita sendiri, akan tetap ada kekosongan di dalam hati. Akan tetap ada rasa kurang. Ya, makanya kunci yang paling pertama adalah kita cintai dulu diri kita. Kita belajar mencintai diri kita. Mencintai diri kita tuh bukan berarti saya merasa nggak punya kekurangan. Enggak. Tapi yang artinya adalah, tadi kayak yang tadi Mbak Shirley sempat sebut tentang SWOT. Kita tahu kelebihan kita apa, kita juga tahu kekurangan kita apa, dan kita menerima. Dan kita berusaha, kira-kira kekurangan kita ini bisa diusahakan nggak ya? Atau memang sesuatu yang ya udah kita perlu berdamai dengan hal itu. Gitu ya. Jadi ini yang ingin saya sharing pada hari ini, bahwa kita tuh layak dimaafkan, kita layak diperlakukan sebagaimana kita baik memperlakukan orang lain, perlakukanlah diri kita juga dengan baik. Terakhir saya selalu ngomong sama orang-orang, ketika kita ketemu sama orang yang curhat sama kita gitu ya, ketika ada orang yang cerita sama kita, cerita tentang semua masalahnya, cerita tentang semua insecurity-nya, saya pengen teman-teman membayangkan, misalnya teman kita nih ya datang ke kita dan ngomong, ya ini saya lagi stres banget, saya lagi ngerasa saya tuh nggak berguna banget hidupnya. Mungkin nggak teman-teman jawab dengan, oh emang kamu tuh nggak berguna, emang kamu tuh ngaco banget gitu. Mungkin nggak teman-teman jawab seperti itu? Saya rasa kebanyakan orang tidak akan menjawab seperti itu ya. Sebagai teman yang baik pasti kita berusaha untuk ayo dong semangat gitu. It's okay kalau kamu gagal, tapi kedepannya kamu pasti bisa berjuang dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya berikutnya, ketika diri kita sendiri yang lagi ngerasa down, apa yang kita katakan ke diri kita sendiri? Sering nggak sih kita ngomongnya itu justru malah, aduh iya nih aku tuh emang bodoh, iya nih aku tuh emang parah banget, aku tuh emang orang yang gagal dan lain sebagainya. Gitu kan? Padahal ke orang lain aja kita bisa loh ngomong dengan baik gitu. Ke orang lain aja kita bisa loh semangatin mereka untuk semangat gitu, untuk bangkit lagi. Yuk, mulai hari ini ke diri kita juga sebutkan hal-hal yang lebih baik. Berbaik-baiklah sama diri kita sendiri, karena itu kunci untuk bisa lepas dari insecurity ini, gitu ya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sharing pada hari ini bisa sedikit memberikan wawasan dan juga encouragement untuk teman-teman semua. Kalau ingin tahu lebih lanjut mungkin tentang psikologi, bisa cek Instagram saya di Raisa Hadiman, _S, atau mungkin bisa cek juga di Instagramnya biro saya, di @personale.id. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Mei. Oke, terima kasih Mbak Raisa, menarik sekali ya. Dari pemaparan tadi saya juga mencatat lagi-lagi kata yang sangat berpengaruh terhadap diri kita. Yang membuat kita semakin merasa sakit adalah perkataan diri kita kepada diri kita sendiri, begitu ya Kak ya. Baik, teman-teman di sini sudah banyak sekali yang bertanya, tapi teman-teman tim dari Everidea sudah memilih pertanyaan yang kira-kira bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan lainnya. Yang pertama mungkin bisa dijawab oleh kakak-kakak semuanya ya. Ini secara general. Pertanyaan dari Aidelis Hipamul Fevi dari UMJ. Katanya gini, bagaimana cara mengatasi insecure berupa fisik? Ya, dalam realita menyatakan kebenaran dan dalam diri sendiri kita nggak ngerasa bersyukur dan mencintai diri kita sendiri. Mangga, mungkin dimulai dari Bu Nira ya, dari Tanira ya. Enggak, terima kasih Mei. Tadi sudah, sebenarnya kan kalau misalnya tadi ya bagaimana mengatasi insecure fisik. Tadi sebenarnya sudah dibahas juga oleh Kak Shirley, kemudian Kak Raisa, bahwa tadi kalau di sini dan ada realita menyatakan kebenaran dan dalam diri sendiri ingin bersyukur. Jadi itu pertentangan ya, pertentangan antara bahwa aduh aku pengen bersyukur dengan diriku yang memang adanya begini, tapi satu sisi
insecure juga, aduh ternyata fisikku begini begitu yang tadi pengalaman dari Kak Raisa ya sudah dijelaskan bahwa kode-kode dari teman-teman yang berwarna-warni wajahnya seperti itu ternyata ada maksud di balik itu gitu kan. Jadi bagaimana cara mengatasinya ya tadi sebenarnya sudah dibahas juga bahwa kenali diri seperti yang Kak Sherly katakan bahwa yang analisa SWOT tentang diri kita, kenali diri kita baik-baik mulai dari fisik kita, kemudian dari personality kita, kita nih orangnya seperti apa sih gitu ya. Dan uh, kalau saya sarankan sih stop membandingkan diri kita dengan orang lain, stop. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain karena tiap orang tuh beda. Jangankan dengan orang lain yang nggak kenal gitu ya, misalnya dengan artis-artis K-pop ya itu jauh banget gitu. Tapi dengan saudara kita aja, saudara kita atau misalnya kita punya kembaran dengan kembaran kita aja, sebaiknya mulai menahan diri untuk tidak membandingkan. Saya adalah saya, dia adalah dia. Yang tadi kenali diri kita, siapa kitanya gitu, bagaimana kita. Kemudian juga dan tadi mulai memaafkan diri yang memang yang tadi sudah bagus banget ya disusun masih gitu kan ya. Oh, diriku begini dan maafkan diriku yang mungkin masih kurang bersyukur gitu. Berdamai kalau bisa bilang berdamai. Tadi Kak Raisa juga katakan bahwa berdamai dengan diri kita. Oh, yang memang kayaknya badanku ini termasuk badan yang jumbo deh. Oke, berdamai. Oke, nggak apa-apa jumbo, tapi nah, kita bisa lihat sisinya bahwa oh, tapi aku sehat loh. Aku jumbo tapi sehat. Dan cek lagi, oh, aku dan memang dari pikiran kita juga ya tadi ya sebenarnya insecure itu lahirnya juga dari pikiran kita gitu. Pikiran kita yang mengatakan bahwa oh aku begini loh, aku begitu. Kendalikan juga pikiran kita dengan hal-hal yang positif yang kita katakan pada diri bahwa aku jumbo tapi sehat. Aku coba jumbo tapi cute loh, pipiku tembem ngegemesin gitu. Cari 1001 alasan bahwa jumbonya kita ini keren gitu. Dan kita juga bisa lihat bahwa orang-orang yang sukses misalnya dengan dia jumbo badannya bahwa oh ternyata dia bisa sukses ya seperti itu dengan memang dia jumbo. Dan selalu katakan ya tadi Kak Raisa juga katakan bahwa kita memang kadang perlu waktu untuk self talk gitu dengan diri sendiri, bicara dengan diri sendiri bahwa oh ya yang tadi proses memaafkan, iya maafkan diriku karena aku selalu membandingkan diriku dengan orang lain. Maafkan diriku, aku yang selalu menilai bahwa diriku apa sih badanku begini, maafkan diriku yang begitu, seperti itu. Dan memang apresiasi diri. Pertama memang benar sekali apresiasi diri, siapa lagi yang akan mengapresiasi kalau bukan diri sendiri ya. Katakan bahwa ya tadi jumbo keren, jumbo cute gitu, ngegemesin gitu kan, nggak ada yang punya pipi secabi ini gitu. Selalu katakan itu. Misalnya atau kulitku gelap tapi aku manis gitu. Kalau dia putih cantik gitu. Jadi selalu cari 1001 alasan. Dari situ itu bisa menurunkan tadi insecure kita dan selalu berusaha kendalikan pikiran kita bahwa tadi um, kalau misalnya dikatakan bersyukur gitu ya, banyak sekali memang ketimbang kita memikirkan tadi orang lain begitu, pikirkan saja diri bahwa oh ya apa yang bisa saya lakukan untuk diri saya sendiri dan tentunya untuk memberikan kebermanfaatan yang banyak pada orang-orang di sekitar kita. Karena sejatinya setiap orang itu pasti membawa kebaikan untuk orang lain ya, seperti itu. Jadi alih-alih memikirkan tadi kekurangan yang memang secara fisik ada pada diri kita, coba kita kenali tadi kita pun punya kelebihannya dan fokuskan diri pada kelebihan yang kita miliki itu. Apapun itu, karena itu sangat personal ya, sangat individual gitu. Tiap orang pasti berbeda, jadi kenali siapa diri saya, kelebihan saya apa, dan fokuskan pada kelebihannya. Tapi jangan jadi kepedean juga gitu ya, jadi udahlah aja aku pede, aku memang keren, main labrak juga itu juga nggak bagus ya. Jadi tetap harus berimbang juga ya. Jadi tetap berimbang juga bahwa nanti kita akan lihat respon-respon dari lingkungan bahwa oh lingkungan memang menerima kita apa sih dengan cara yang baik, otomatis berarti yang memang kita lakukan ini adalah memang sudah cara yang baik yang bisa diterima lingkungan. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan mungkin bisa membantu ya untuk lebih memotivasi diri bahwa tadi sebenarnya tidak ada kekurangan di dunia ini karena semuanya diciptakan sempurna dengan kesempurnaannya dan pastinya ada kelebihan dan kalau kurangnya mah ya itu mah nggak apa-apalah intermezzo aja dalam hidup kita.
Ya, silakan saya kembalikan ke Kak Mei. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Kanira. Memang kita harus senantiasa berterima kasih pada diri kita dan memaafkan diri kita ya, Kanira. Bagaimana nih pendapatnya Kak Sherly mengenai pertanyaan yang disampaikan tadi Kak Sherly? Silahkan dari Aidelis. Baik, terima kasih. Sebelumnya salam kenal untuk Adelis. Kalau dari Sherly pengen angkat 3 poin. Pertama adalah ubah dulu cara pandangnya. Karena apalagi masalah fisik, ini tentang cara pandang, teman-teman. Cara pandang kita ngelihat diri kita sendiri. Sherly kasih contoh ke diri Sherly sendiri. Sherly ini kalau boleh jujur, ini karena kita ketemunya via online, jadi kelihatannya cuma setengah badan. Secara tinggi badan, Sherly ini di bawah rata-rata. Untuk ideal, itu jauh di atas ideal. Sehingga kalau bicara fisik, maka yang diubah justru cara pandangnya. Bahwa kita nggak bisa milih mau lahir dengan, apalagi bentuk fisik yang nggak bisa kita ubah. Ketika kita punya target misalnya, dan kita profesinya adalah ada dalam dunia itu, maka itu adalah tentang apakah kita mau menjadikan itu menjadi bagian dari goal atau enggak. Yang kedua, kecuali dunia atau profesi kita adalah dalam dunia yang memang membutuhkan fisik sebagai salah satu indikatornya. Misal, kita model, atau misalnya kita adalah yang profesi yang kita tuju atau target kita adalah pramugari yang memang membutuhkan tinggi badan tertentu misalnya. Otomatis Sherly akan tercoret langsung itu, Sherly nggak akan masuk. Dengan kata lain, kita ubah cara pandang kita. Pertama, fisik itu sangat subjektif. Cantik menurut si A belum tentu cantik menurut B. Kita dianggap cantik di Indonesia, coba kita pergi ke Eropa, belum tentu kita dianggap cantik. Cantik di Eropa, belum tentu dianggap cantik di Afrika. Cantik di Afrika, belum tentu dianggap cantik di Jerman, yang menganggap justru freakless itu adalah salah satu indikator kecantikan. Jadi bicara tentang sesuatu yang sangat subjektif, ini otomatis standarnya kita sendiri yang buat. Kalau menurut Sherly. Yang kedua adalah, Sherly mengamini tadi apa yang disampaikan oleh kedua narasumber. Sherly langsung ke teknis, bahwa kita bisa mulai dengan kalimat negatif dengan melihat kekurangan kita, tapi kelebihan kita. Jadi fokus word tadi adalah suatu hal yang bagus, tahu kekurangan kita, mungkin memang saya ini, silakan, apa misalnya Sherly mungkin memang pendek, tapi misalnya siapa? Oke, Sherly memang pendek, tapi untuk satu skill tertentu sepertinya saya punya potensi dan saya bisa mengembangkan itu untuk ada di atas rata-rata. Oke. Mungkin muka kita memang tidak, kalau sekarang misalnya anak muda pengennya lancip atau hidungnya mancung, Halo Mbak, kayaknya agak terputus ya suaranya ya. Mbak, enak banget yang begitu. Baik. Ya, baik. Tadi Kak Sherly sudah menyampaikan bahwa bagaimana menjadi cek 1, 2, 3 dicoba, cek. Ya, oke. Silakan Mbak. Baik, Sherly menambahkan sedikit lagi, dan poin yang ketiga adalah bahwa set the goals, set targetnya teman-teman. Pada akhirnya ketika kita bicara sesuatu yang kita memang produktif, kita punya goal-nya, dan kita fokus ke situ, otomatis di
berbeda, insecure, hambatan lain, apalagi yang sifatnya fisik, itu akan mengecil dengan sendirinya. Karena ketika kita set the goals dengan minimal smart goal setting, specific, measurable, hanya achievable, dan itu udah kita lihat apa yang ada pada diri kita, potensi yang ada pada diri kita, itu layak untuk mengantarkan kita sampai ke sana. Maka kita akan fokus justru pada kelebihan kita, bukan kekurangan kita. Saya pikir demikian. Dikembalikan dulu pada moderator. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Sherly. Ada 3 hal. Yang pertama adalah ubah cara pandang, kemudian bagaimana kita menerima diri kita, dan bagaimana kita melihat kelebihan dari diri kita, dan yang ketiga dari Kak Sherly. Berikutnya ada dari Kak Raisa. Bagaimana Kak Raisa? Saya cuma nambahin Untuk pertanyaan dari Aidelis Hipamul Fevi. Dari pertanyaan ini, kita kan juga suka banyak Iya, tampaknya jaringan. Bisa, suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke, baik. Mungkin kita, ya silakan. Oke. Ya baik, Kak Raisa, suaranya agak putus-putus. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Pertanyaan berikutnya adalah dari baik dari Kofifa Salsabila untuk Kak Sherly. Bagaimana cara agar selalu berpikir positif dan emosi itu bisa stabil saat ngerasa insecure? Baik, bagaimana cara berpikir positif saat kita ngerasa insecure dan agar emosinya stabil? Kalau dari Sherly, teman-teman, saat kita ngerasa insecure, kembali pada track yang seharusnya itu adalah sebuah keharusan, apalagi kita udah set the goals. Justru kita nggak akan healing, boleh, nggak apa-apa, istirahat mah nggak apa-apa, itu menjadi hak kebutuhan kita semua saat kita ngerasa semangatnya di bawah, saat kita sedang ngerasa pengen relay atau rebahan, tidak ada masalah selama tidak berlebihan. Jadi ketika berada di bawah, maka kalau sebetulnya Sherly mengamini tadi poin masih MASIH yang disampaikan oleh Kak Raisa. Kalau dari Sherly tambahannya sedikit, teman-teman.
Pertama adalah kembali konsisten bahwa set dulu goal kita apa. Apalagi kita anak muda, set dulu sebetulnya targetnya apa, goalnya apa, visinya apa, sekarang yang sedang diperjuangkan apa. Jangan-jangan kita sibuk dengan sesuatu yang sifatnya rasa, insecure itu kan perasaan ya, rasa tidak aman, rasa nggak percaya diri. Ini karena memang tidak sedang memperjuangkan sesuatu, tidak sedang punya target yang sedang dikejar, alhasil kita sibuk pada hal-hal kecil, yang apalagi sifatnya perasaan. Dan saat kita bicara tentang perasaan, rasa, feeling, maka otomatis feeling itu harus dikontrol, di-manage. Ketika kita nggak bisa mengontrol feeling, mengontrol perasaan, atau terlalu berlebihan, maka otomatis kita yang akan dikontrol oleh perasaan itu sendiri. Pertama adalah tetap kembali ke set dulu goalnya apa. Kemudian dalam proses mengejar goal itu, ketika kita ngerasa insecure atau ngerasa berada di bawah, sedang merasa semangatnya turun, maka kalau dari Shirley 3. Pertama, segera cari kontrol sosial, mereka yang bisa mengingatkan kita saat kita berada di bawah, yang bisa menegur kita saat kita berada di atas, saat tinggi hati, sombong, itu ada yang mau mengingatkan kita. Yang kedua, cari komunitasnya yang bisa ngasih energi positif. Dan yang ketiga, cari mentornya. Karena seringnya adalah ketika kita punya mentor, kita bisa ngelihat look broader. Kita bisa ngelihat kadang-kadang dari sisi yang selama ini kita nggak bisa lihat. Itu setidaknya 3 hal untuk membuat kita back to the track, kita kembali ke track awal yang tengah memperjuangkan sesuatu tadi. Pertanyaan kedua adalah bagaimana agar emosi terkontrol. Ini mungkin Kak Raisa lebih banyak bisa mengelaborasi, tapi kalau dari Shirley teman-teman, kita manusia bisa memutuskan lebih banyak atau lebih sering menggunakan logika atau perasaan dalam memutuskan segala sesuatu. Tapi yang jelas, bicara tentang emosi yang terkontrol, maka ini otomatis harus dikontrol lewat logika. Ini kira-kira kalau sedihnya berlebihan, ini masuk akal nggak ya? Sedangkan ada goal besar nih yang harus kita kejar. Ini kira-kira kalau kita ngerasa malasnya kelewatan, rebahannya kelewatan, leyeh-leyehnya kebangetan, kira-kira layak nggak ya kita untuk punya target dan goal besar? Dengan kita berpikir logis, kita akan tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Dengan kita berpikir logika, ini kita tahu sampai mana batasnya. Ketika kita harus senang, bahagia, marah, sedih, kecewa, kita tahu ini batasnya adalah sampai di sini dan let's back to the track. Kita akan kembali pada track. Healing, akhirnya kita tahu akan kembali pada track yang seharusnya. Karena healing atau ngerasa insecure tadi pada akhirnya bukan kemudian kita akan exit dari perjuangan kita menggapai cita, menggapai goal untuk sesuatu yang tengah kita perjuangkan. Saya pikir demikian, dikembalikan dulu ke moderator. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Shirley. Masih ada nih pertanyaan menarik untuk Kak Shirley dari Retno Anggraeni dari Politeknik LP3I Bandung. Ini pertanyaannya menarik. Mengapa? Karena beliau bertanya bagaimana agar kita tidak harus mengikuti apa kata orang. Misalnya, mungkin kamu lebih baik gini daripada begitu. Mungkin saran saya begini dan begitu. Nah, kerap kali kita tidak percaya diri untuk menentukan, oh ya, saya akan seperti ini menurut saya sendiri, bukan menurut dia atau orang-orang yang kita referensikan. Begitu, Kak Shirley. Baik, kalau dari Shirley, hanya ada 2 pilihan. Kita mendesain masa depan kita, atau ya orang lain akan mendesainkannya untuk kita. Cara supaya kita tidak terus-terusan ikut kata orang otomatis adalah segera mulai desain masa depan kita. Kita pengen ke depan itu kayak gimana? Apa target kita 10-15 tahun ke depan? Posisi kita ada di mana? Ada 4 pertanyaan yang harus dijawab teman-teman ketika kita pengen jadi manusia yang produktif. Dan otomatis menjadi manusia yang tidak terus-terusan mendengar apa kata orang, ini adalah tipikal manusia yang produktif, bukan sibuk sekedar sibuk. Saya pikir masa-masa pandemi ini adalah masa yang paling baik untuk kita bertanya ke diri kita sendiri apakah selama ini kita termasuk orang yang produktif atau orang-orang yang sibuk. Pertanyaan pertama adalah siapa kita, kita ini siapa di masa depan? 10-15 tahun ke depan, misalnya nih, kita ini adalah siapa? Apa target, apa goal, apa cita-cita, apa yang kita mau perjuangin apa? What's the goal? What's the target?
jangan-jangan kembali ke poin tadi, jangan-jangan selama ini kita terus dengerin apa kata orang karena memang kita menjadi manusia yang realistis. Sedikit-sedikit ya udahlah nanti gimana kesempatan datang pada kita aja. Ya udahlah nanti gimana takdir berbicara aja. Ya udah nanti gimana kesempatan mau membuka dirinya pada kita aja. Tipikal manusia kayak begini teman-teman, mereka cenderung dibentuk oleh lingkungan, bukan mereka yang membentuk lingkungan. Tipikal manusia kayak begini, mereka selalu mendengar narasi dari orang, bukan mereka menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. Apakah salah, Kak Ser? Nggak salah ketika memang yang diperjuangkannya itu sesuai dengan narasi yang diikutinya, nggak ada masalah. Tapi gimana kalau enggak? Satu kali hidup, umur kita singkat, habis untuk dengerin apa kata orang aja. Jadi target, visi, dan goal dalam hidup kita nggak ada yang mendengarkan. Nah, setting dulu goalnya apa, targetnya apa, dan menyeting goal ini bukan yang di masa depan kita adalah orang yang sukses. Make it specific, pakai smart goal setting, kasih spesifik, karena masa depan itu 5 menit lagi juga masa depan, 10 menit lagi juga masa depan, teman-teman. Make it specific, make it measurable, harus terukur. Karena if we cannot measure something, we cannot improve it. Bagi seseorang yang bangun tidurnya biasanya kesiangan, maka bangun tidur lebih awal, lebih pagi adalah sebuah kesuksesan bagi dirinya. Bagi seseorang yang selama ini masih meminta pada orang tua uang bulanan, maka udah bisa menghasilkan sendiri adalah sebuah kemajuan, dan ini kita patut mengapresiasinya kalau kata tadi Kak Raisa. Dengan kita bisa nge-measure, hal kecil pun akan kita syukuri, akan kita apresiasi diri kita. Pakai smart goal setting, T-nya adalah timely, kasih batasan waktu. Jadi kita tahu ini 3 tahun, 4 tahun ke depan, dan kita akan mengevaluasi ini apa yang salah, apa yang kurang, sehingga jadi bahan kita untuk terus memperbaiki diri pada target selanjutnya. Yang kedua adalah tanya diri sendiri, kita ini siapa sih? Kita punya target jauh nih, tapi lupa bertanya, kita starting point-nya dari mana? Kita sama-sama mau ke Eropa, tapi lupa bertanya, kita mulainya dari mana? Yang satu berangkat dari Indonesia, yang satu berangkat dari Afrika. Kira-kira rutenya sama nggak? Jelas beda. Kita sama-sama mau ke Jepang nih, yang satu berangkat dari Australia, yang satu berangkat dari Amerika. Kira-kira rutenya sama nggak? Jelas berbeda. Ayo segera kita tanya, posisi kita sekarang ada di mana? Kita ini siapa? Dengan menjawab tadi analisis SWOT, tahu kelebihan, tahu kekurangan. Yang ketiga, how, bagaimana. Kita punya waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 7 tahun. Teman-teman yang tahu kapasitasnya dan apa yang menjadi target, kemudian pecah outcome, target jangka panjang tadi, cek syarat untuk sampai ke titik itu kira-kira apa aja, skill set apa aja yang harus kita miliki, apa aja yang harus kita lengkapi. Mulai pecah itu jadi target tahunan, target tahunan jadi target bulanan, bulanan mingguan, mingguan harian. Jadi semua aktivitas kita namanya produktif, bukan sibuk sekedar sibuk. Terakhir yang keempat, kira-kira kita pengen ninggalin apa nih ke generasi sesudah kita? Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, teman-teman. Waktu kita terlalu berharga untuk hanya sekedar dihabiskan bermain-main dan bersenang-senang. Dengan kata lain, saya ingin men-highlight sekaligus menutup jawaban dari pertanyaan ini adalah agar kita tidak terus-terusan mendengar apa kata orang, membuat masa depan kita sendiri, mendesain masa depan kita sendiri, minimal segera menjawab 3 pertanyaan tadi. Syukur bisa menjawab sampai ke 4. Menurut saya itu sesuatu yang sampai ke titik excellent tadi. Jadi kehadiran kita berupaya untuk orang-orang sekitar kita juga merasakannya. Tapi untuk bisa sampai menjawab sampai di ketiga aja, ini tandanya we start to design our future. Kita mulai mendesain masa depan kita. Dan saya mengamini bahwa kita adalah harus yang paling mengapresiasi itu. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. Kalau bahkan untuk masa depan kita sendiri kita nggak bisa mempertanggungjawabkan, selalu playing victims, ya saya kan begini karena mulai nyari-nyari kesalahan karena si X, saya kan begini karena berasal dari keluarga seperti ini, terus aja playing victims, melakukan pembenaran, ini adalah 2 hal yang nggak akan mengantarkan kita kemana-mana. Ayo kita mulai menjawab 3 pertanyaan tadi, and let's start our productivity. Saya pikir demikian jawabannya, diserahkan dulu ke moderator. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Sherly. Ada 1 pertanyaan lagi untuk melengkapi statement dari Kak Sherly. Pertanyaan dari Fanya.
Kak, bagaimana cara menanggapi komentar buruk yang notabene-nya dari orang yang benar-benar kita sayangi, tapi seringkali orang itu spread negative vibes pada diri kita. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Mungkin Kak Sherly, Kak Nira, dan Kak Raisa, siapa yang akan bisa menjawab terlebih dahulu? Kayaknya itu Kak Raisa jauh lebih bisa deh ngehandle pertanyaan itu, Kak. Oke, baik. Kak Raisa, silakan. Oke, mungkin kita karena sinyalnya mungkin masih kurang baik ya, kita Kak Raisa, ya masih terputus-putus, kita ke Kak Nira dulu mungkin ya. Ya, baik. Tadi ya, karena memang terkait dengan padahal itu orang yang sangat kedengaran suara saya? Ya, kedengeran Kak Nira. Oke. Bagus. Bagaimana cara menanggapi komentar buruk yang notabene dari orang yang benar kita sayangi? Dan sayangnya memang dalam beberapa hal kadang kita mendapatkan yang namanya pembulian ya, itu sebenarnya pembulian dari orang yang terdekat dari kita. Jadi cikal bakal pembulian juga awalnya memang dari rumah atau misalnya dari orang yang kita sayangi yang pada akhirnya membuat kita insecure bahwa memang oh aku tuh begini ya, oh aku tuh begitu ya, seperti itu. Nah, eh, untuk tentunya kalau misalnya di area anak ya, karena beberapa memang saya tangannya anak, pasti tentunya masih susah untuk bisa memisahkan hal itu. Tapi kalau misalnya sudah lebih besar, sudah lebih remaja, sudah dewasa, tentunya sudah mulai bisa tadi apa sih menurut Kak Sherly kan sudah disebutkan bahwa cara pandang kita kan sudah mulai banyak berinteraksi dengan orang-orang di luaran, kita banyak juga ada sosial support kita gitu ya, teman-teman yang akan memberikan masukan lebih banyak gitu mengenai diri kita. Walaupun memang agak sulit karena dari kalau misalnya mungkin saya dan Raisa pasti mengalami kalau misalnya udah kena inner child itu kan rada repot ya ngangkatnya gitu, kerasa gitu untuk ngangkat supaya memang healing dari itunya, tapi itu masih bisa healing dari masalah-masalah inner child yang terjadi waktu ya maksudnya masa kecilnya mendapat pembulian dari orang yang terdekat. Tapi dengan ya tadi sudah disampaikan oleh Kak Sherly juga bahwa saat kita mendapatkan social support yang memang sesuai, kemudian juga yang bisa melihat kita dengan apa adanya dan merubah cara pandang kita tentunya dan keluar dari tadi ya orang yang kita sayanginya, dalam artian kita keluar dulu nih dari yang toksiknya gitu, kita keluar dulu kalau misalnya kita sudah bisa mandiri keluar dulu yang toksiknya supaya kita healing dulu. Kita di situ healing dengan yang tadi teknik yang Kak Raisa sudah sampaikan dengan mengapresiasi diri, memaafkan, tadi sudah ditambahkan oleh Kak Sherly juga bahwa kita tentukan tujuan, itu membuat kita menjadi tadi kita mulai lagi menata hidup kita lagi. Menatap hidup kita yang memang kalau bisa dibilang kita pernah terluka. Kita pernah terluka dan rasanya pasti setiap orang juga pernah mengalami luka gitu ya. Tapi dari situ kita mulai membangun dan keluar memang dari kondisi yang memang benar-benar tidak kita harapkan gitu. Jadi kalau misalnya menurut saya coba deh untuk bisa tadi cari memang lingkungan yang memang pada akhirnya lebih mensupport kita, alih-alih kita fokus pada satu orang yang memang jelas bisa dibilang itu udah jadi toksik banget ke kitanya, malah bikin kita makin drop. Lepaskan diri dan cari orang-orang yang lebih positif yang tentunya membawa ke diri kita menjadi lebih baik lagi. Dan tadi ya, kalau teman-teman di sini, kemudian ibu bapak bisa tuh terapkan yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Sherly, Kak Raisa memang sangat baik gitu ya, bahwa memang kita perlu menerapkan itu semua dalam hidup kita supaya memang kita kembali ke tracknya bahwa setiap orang itu dilahirkan yang tadi yang saya sampaikan bahwa
sempurna, tidak ada yang kurang, insya Allah tidak ada yang kurang gitu ya. Hanya bagaimana kita tinggal memandang diri kita menjadi orang yang lebih baik dan mencari social support. Tentunya itu menjadi salah satu hal yang memang benar-benar bisa membuat kita bangkit lagi dari keterpurukan dan dari kesedihan mungkin yang berterusan dan merasa dan kita bisa lihat bahwa ternyata di luar sana banyak kok orang yang sebenarnya sayang ke kita seperti itu. Alih-alih salah satu orang cari orang lain yang yang menyayangi kita masih banyak. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan nih Kak Raisa kayaknya bisa kasih pendapat, mudah-mudahan bagus ya, bisa suaranya kita dengar. Oke, saya kembalikan ke moderator, mangga Kak Mailani, silakan. Oke, terima kasih Kanira. Gimana Kak Raisa? Kak Sherly dengar suara Kak Raisa nggak ya? Kak Mei, mungkin kita boleh langsung ke closing aja, nggak apa-apa. Oh, oke, baik. Terima kasih teman-teman. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah sejak awal berada di depan gadgetnya ya, sudah setia. Dengan demikian saya kembalikan ke MC untuk menutup acara ini. Terima kasih. Saya persilakan untuk Sahda. Ya, terima kasih kami sebagai moderator yang sudah memandu pematerian hari ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada para narasumber, yaitu Kak Sherly, Kanira, dan Kak Raisa. Hari ini kita jadi mendapatkan dan menambah juga ilmu yang sangat penting dan insightful mengenai insecure. Dan sebelum acara ini berakhir, akan ada sesi foto bersama. Oleh karena itu, untuk semua peserta diharapkan agar untuk menyalakan kamera, persiapkan diri, dan dalam hitungan ketiga, silakan tersenyum ke arah kamera. Dan dalam hitungan ketiga, sesi foto akan dimulai. Baik, semuanya. Oke. 1, 2, 3. Oke, ini kita ada berapa slide? Ada 10 slide. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, lagi mungkin tahan ya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. 1. Oke. 2, 3. Oke, sesi foto hari ini udah selesai juga. Demikian webinar untuk hari ini. Saya Sahda Nabila Kurnia selaku membawa acara pamit untuk undur diri. Mohon maaf apabila tadi ada kesalahan dan juga mohon maaf tadi mungkin sinyalnya kita agak bermasalah, tapi alhamdulillah acaranya bisa terjalankan dengan lancar. Oleh karena itu, semoga materi hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Terima kasih kami. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih Sahda. Terima kasih kami. Dadah. Ya, dadah. Sampai ketemu ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.